Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Aduriana dengan NIM 2022-595 mahasiswa UMM yang sedang menempuh mata kuliah Viktimologi Penologi yang diampu oleh Bapak Yaris Adial Fajrin, SHMH. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau sekarang yang bisa kita kenal dengan KUHP baru. Nah, tentang materi ini penting karena KUHP baru membawa perubahan besar dalam cara hakim menjatuhkan pidana di negara Indonesia ini. Yang pertama, nah mari kita mulai dari latar belakang yang singkat. Selama bertahun-tahun Indonesia memakai KUHP warisan dari Belanda. KUHP lama tidak punya pedoman pemidanaan yang lengkap. Kemudian dari sebab itu, akibatnya putusan hakim itu kadang berbeda-beda dan tidak ada standar yang sama. Dengan hadirnya Undang-Undang 1 tahun 2023 ini atau KUHP baru ini, pedoman pemidanaan itu akhirnya diatur secara jelas dan rinci. Tujuan dari KUHP baru ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, kemudian selain kepastian hukum itu konsistensi hukum, dan yang paling penting adalah keadilan yang lebih berimbang. Selanjutnya, apa itu pedoman pemidanaan? Pedoman pemidanaan merupakan adalah bantuan atau panduan bagi hakim untuk menentukan jenis pidana dan lamanya pidana. Hakim itu tidak boleh asal kayak menjatuhkan pidana, tapi hakim harus menilai tingkat kesalahan, kemudian dampak perbuatan, kondisi pelaku, serta kepentingan yang ada pada diri korban dan masyarakat. Undang-Undang 1 tahun 2023 menetapkan beberapa prinsip dasar dalam pemidanaan. Salah satu yang paling penting adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya seseorang hanya boleh dijatuhkan pidana atau dipidana jika ia mampu bertanggung jawab dan melakukan kesalahan secara sengaja atau lalai. Kemudian, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru juga mengalami perubahan yang sangat besar. Pemidanaan itu bukan lagi hanya pemidanaan itu bukan lagi hanya untuk membalas perbuatan atau tindakan kejahatan, tetapi untuk mencegah tindak pidana, kemudian memasyarakatkan pelaku tindak kejahatan, kemudian serta menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan antara pelaku tindak kejahatan, kemudian korban, dan masyarakat. Inilah dasar dari pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP yang baru. Berikutnya, KUHP baru. KUHP baru ini memuat
Pedoman umum penjatuhan pidana. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada tingkat kesalahan, kemudian motif, kemudian bagaimana cara melakukan tindak kejahatan tersebut, kemudian ada sikap batin, riwayat hidup, kemudian ada kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi, kemudian sikap dari pelaku. Sikap dari pelaku ini setelah apa yang ia perbuat. Kemudian pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku serta dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Daftar ini sangat detail dan menjadi standar baku dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kemudian perubahan besar lainnya dalam KUHP baru ini tidak ada lagi terpaku pada pidana penjara saja. Sekarang pidana pokok itu terdiri dari pidana penjara juga masih tetap, tetapi ada pidana tutupan, kemudian ada pidana pengawasan, kemudian pidana denda, dan pidana kerja sosial. Setelah itu ada pidana pengawasan dan kerja sosial yang merupakan hal baru yang lebih humanis dan tidak melanggar hak asasi manusia, itu yang mengurangi ketergantungan pada penjara, karena kan penjara dapat mencabut hak asasi manusia. Jadi yang baru ini lebih humanis. Kemudian selain pidana pokok ada juga pidana tambahan. Di antaranya ada perampasan barang, kemudian pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat, pencabutan hak, dan perampasan keuntungan hasil dari tindak kejahatan. Selanjutnya, KUHP baru memperkenalkan sistem kategori pidana. Ancaman pidana penjara disusun dalam 6 kategori, dari kategori ke-1 hingga kategori ke-6. Misalnya, kategori ke-1 maksimum 1 tahun, kemudian kategori kedua itu maksimum 2 tahun, dan kategori ketiga maksimum itu 4 tahun. Kategori yang keempat maksimum 7 tahun. Kategori yang kelima maksimumnya itu 15 tahun. Dan kategori keenam yang paling terakhir ini maksimumnya ada 20 tahun. Dalam sistem kategori ini membuat ancaman pidana lebih terukur dan konsisten. Kemudian dalam KUHP baru ini kayak juga mengatur faktor yang meringankan dan memberatkan pidana. Jadi mereka juga mengatur faktor yang apa saja yang meringankan dan apa saja yang memberatkan pidana. Faktor yang meringankan itu antara lain seperti pelaku belum pernah dihukum, kemudian menunjukkan penyesalan, menyerahkan diri, atau berperilaku karena keadaan yang terpaksa.
Kemudian setelah faktor meringankan, ada juga faktor yang memberatkan. Nah, dalam faktor yang memberatkan antara lain, pertama itu melakukan tindak pidananya ini berulang kali. Jadi bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kemudian melakukan dengan cara yang merugikan atau kejam, merugikan orang lain dan kejam. Kemudian menyerang orang rentan seperti lansia, wanita maupun anak-anak. Mereka ini dalam kategori orang yang rentan, atau menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat. Jadi masyarakat resah karena tindakan-tindakan yang telah dilakukan si pelaku ini. Kemudian hakim ini wajib menuliskan faktor-faktor tersebut dalam putusannya. KUHP baru ini juga sangat menekankan keadilan restoratif. Dalam perkara-perkara tertentu, hakim itu dapat mempertimbangkan perdamaian, kemudian ada ganti rugi, ataupun ada pemulihan dari pemulihan atas korban maupun pelaku. Dan tidak lain, tujuannya ini bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan antara si pelaku tindak kejahatan ini dan korbannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai hukum adat di Indonesia. Selanjutnya mengenai batasan penjatuhan pidana, hakim dilarang menjatuhkan pidana yang tidak manusiawi. Kemudian penjara tidak boleh dijatuhkan jika tidak sesuai dengan aturannya atau tidak proporsional, atau jika ada alternatif yang lebih tepat selain pidana penjara ini. Pidana juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari sang pelaku. Bahkan pidana denda ini dapat dicicil atau diganti dengan kerja sosial. Untuk anak dan penyandang disabilitas, terdapat aturan khusus yang seperti menekankan perlindungan dan non-diskriminasi, karena mereka merupakan juga golongan yang rentan itu tadi. Kemudian dalam mempermudah atau untuk memudahkan pemahaman tentang pemidanaan tadi, ada beberapa contoh sederhana yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Contoh sederhananya misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan, hakim akan menilai apakah pelaku menyesal, apakah sudah berdamai, bagaimana dampaknya bagi korban, kemudian dan apa pidana yang paling bermanfaat. Dalam banyak kasus, pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan yang utama dalam hal pemidanaan ini. Hakim bisa saja menjatuhkan denda, kemudian pengawasan ataupun kerja sosial. Nah, inilah wujud pemidanaan yang lebih proporsional, yang lebih humanis dan mendidik serta bermanfaat bagi pelaku maupun korban. Meskipun demikian, KUHP baru masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu kayak mulai dari adaptasi aparat penegak hukum, kemudian perbedaan interpretasi, hingga perlunya aturan pelaksana yang lebih detail lagi. Namun, secara prinsipnya,
Pedoman pemindahan dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 ini merupakan langkah maju bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Sebagai penutup, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia bergerak maju menuju sistem yang lebih manusiawi, lebih proporsional, dan lebih berpihak pada keadilan, bukan hanya semata-mata untuk membalas. Dengan pedoman yang jelas, penjatuhan pidana diharapkan lebih konsisten dan tidak sewenang-wenang dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian materi yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.